warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita SHS, Sukses Husnul Khatimah dan Surga, yang disingkat dengan SHS, yang selalu kita mengatakan sukses itu bukan hanya satu sukses, tetapi harus menjadi rangkaian. Sukses, Husnul Khatimah, dan surga. Jadi kalau kita menyebut selalu SHS. Nah, para sahabat sekalian, alhamdulillah kali ini yang ke-8, ya, seri yang ke-8, yang kita akan menjelaskan tentang khusyuk 3T. Nah, khusyuk 3T ya, khusyuk 3T. 3T apa sih itu? Khusyuk itu apa sih? Kok harus ada 3T? Jadi begini para sahabat sekalian, orang berdoa itu harus khusyuk. Ya, orang berdoa itu harus khusyuk. Nah, kalau tidak khusyuk, dia doanya tidak bisa dikabulkan. Karena doa main-main, doa asal-asalan, doa asal sebut. Jadi itu tidak akan dikabulkan doa yang model seperti itu. Jadi doa yang dikabulkan itu adalah doa yang khusyuk. Doa yang khusyuk. Jadi yang khusyuk itu yang bagaimana? Yang khusyuk itu adalah doa yang dari dalam hatinya sungguh-sungguh, di jiwanya sungguh-sungguh, di perasaannya sungguh-sungguh, di pikirannya pun sungguh-sungguh. Jadi semua dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Jadi semuanya bekerja tuh. Lidahnya bekerja, pikirannya bekerja, hatinya bekerja. Nah, ini sungguh-sungguh namanya tuh. Nah, itu khusyuk namanya. Juga dilakukan dengan berendah diri. Nah, namanya kita berdoa kepada Tuhan kan. Pada Tuhan itu kan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia. Nah, sedangkan kita ini makhluknya ya, makhluknya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semua sangat tergantung kepada Tuhan. Nah, kita akui itu. Ya, jadi khusyuk itu kita harus berendah diri juga. Karena kita mengakui apa diri kita, ya Tuhan, saya ini makhluk yang lemah. Saya ini sangat butuh pertolongan-Mu, sangat memerlukan pertolongan-Mu ya Allah. Nah, jadi kita sungguh-sungguh berdoanya tuh. Nah, itu sungguh-sungguh begitu. Nah, dalam kesungguhan itulah kita, semuanya kita bekerja di dalam jiwa kita. Sehingga waktu berdoa itu khusyuk. Nah, kenapa disebut metode 3T? Nah, metode 3T itu sebetulnya istilah saja. Istilah saja. Karena namanya T yang pertama itu disebut dengan tumak ninah. Ya, tumak ninah. Tumak ninah itu artinya tenang. Ya, tumak ninah itu artinya tenang. Tenang pikirannya, tenang badannya, tenang jiwanya, tenang hatinya, tenang, gerakannya juga tenang, betul-betul berdoa itu. Nah, itu tenang tuh, dengan tenang. Jadi enggak pikiran kemana-mana, gerusa-gerusu, apa segala, enggak begitu. Ya, doa yang khusyuk itu kayak gitu. Jadi tenang, dibiasakan tenang. Ya, dibiasakan tenang, nanti ada latihannya tuh. Ya, nanti ada latihannya, tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita. Semua anggota tubuh kita dalam keadaan tenang. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi dengan penuh ketenangan. Nah, itu artinya tumaninah. Nah, kemudian apa lagi? Tafakur. Tafakur itu ngerti yang diucapkan. Ya, tafakur itu pikirannya tuh ngerti, paham. Nah, tafakur itu paham, bahasa Arab itu paham. Jadi paham, gunakan pikiran, kita paham. Yang kita ceritakan, yang kita minta itu paham sekali kita gitu. Jadi bukan pikirannya kemana, omongannya kemana, nggak paham begitu yang diminta, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Jadi itu nggak khusyuk namanya jadinya. Ya, dia harus paham yang dikatakan, paham yang diminta, paham sekali. Nah, itu namanya tafakur. Nah, terus tadabbur itu apa? Nah, tadabbur itu betul-betul dari hati kita, dari jiwa kita, meminta, bermohon seperti itu. Dari hati dan jiwa kita. Kita bermohon betul pada Allah. Jadi terjiwai, terhayati, nah, menghayati. Nah, itu namanya tadabbur. Nah, jadi waktu kita
benar-benar berdoa dengan khusyuk itu artinya apa? Artinya pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, gerakan kita tenang, badan kita tenang, semua penuh ketenangan. Pikiran kita tenang dan kita bersungguh-sungguh berendah diri juga dengan tenang begitu tuh kepada Allah Ta'ala. Ya kita berdoanya begitu sungguh-sungguhnya. Ya, jadi ngerti gitu yang diucapkan tuh apa, ngerti dan dihayati di dalam jiwanya. Nah, doa yang betul-betul tuh, yang sungguh-sungguh seperti itulah yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Soal dikabulkannya kapan terserah Allah, jangan dipaksa Allahnya. Ya yang penting sekarang tuh kita buat yang terbaik dari doa kita. Ya buat yang terbaik dari doa kita. Nah itu yang paling pokok, paling penting yang kita lakukan. Nah yang terbaik itu adalah doa yang dengan khusyuk. Khusyuknya metode 3T. Metode 3T itu tumak ninah, tafakur, tadabur. Tumak ninah dengan tenang. Tafakur paham. Tadabur dihayati. Nah itulah kira-kira dia doa kita kepada Allah Ta'ala. Nah, doa dengan metode 3T ini, metode 3 itu cara. Ya, metode itu artinya caranya begini gitu. Nah, ini sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari Al-Qur'an. Ini ajaran Islam begitu. Ya, ajaran Islam tuh kalau mau khusyuk tuh pakai 3T itu. Nah, untuk Al-Qur'annya coba kita lihat slide yang berikut ini. Ya, kita lihat bagaimana Al-Qur'annya tentang 3T ini. Nah, ini kita lihat, kita saksikan sama-sama. Ini sumbernya dari Al-Quran. Khusyuk dengan metode 3T sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, nah, ini sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini. Ya, ini para sahabat. Mana Qurannya? Nah, ini surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, surat Al-Fajr, ya surat 89 ayat 27 sampai 30 dan seterusnya, banyak sekali. Ya, nah ini. Nah, ternyata di dalam hadis-hadis juga seperti itu. Nah, orang yang tidak tumak ninah, tidak tenang dianggap belum sholat. Nah, kalau sholat, dalam hal sholat ya, sholat juga kan isinya doa juga. Ya, jadi doa itu memang harus tumak ninah. Kalau belum tumak ninah, belum berdoa namanya. Kalau belum tumak ninah, belum sholat namanya. Karena itu kita harus pakai tuh yang namanya tumak ninah. Nah, begitu juga kita lihat tafakur. Tafakur itu artinya berpikir untuk memahami. Jadi ngerti, paham yang diucapkan itu. Nah, ini dasarnya di surat Ar-Rum ayat 21, surat Al-Baqarah 219 dan 266 dan banyak lagi yang memerintahkan, Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk tafakur, untuk memahami. Nah, kemudian kita lihat lagi ada tadabur. Ya, ada tadabur itu terjiwai, terhayati. Nah, jadi doa-doa yang dikabulkan itu doa yang situ. Tapi jangan paksa Allah, kapan kabulnya, kapan. Nggak usah ditagih, nggak usah. Serahkan aja pada Allah. Yang penting kita buat doa yang terbaik. Kapan dikabulkan, bagaimana cara mengabulkan, Allah Maha tahu urusan kita. Allah Maha tahu urusan kita. Kita habis doa, terus berdoa, lepaskan. Habis doa lepaskan, terserah Allah aja bagaimana, terserah. Karena Allah ngerti isi hati kita, Allah ngerti perasaan kita, Allah ngerti pikiran kita, Allah tahu yang kita doakan itu. Dan kita juga harus tahu yang kita minta. Ya, jadi tahu caranya bagaimana mengabulkan, tahu apa yang terbaik untuk kita, Allah itu. Ya, bukan mau maksa, mau kayak gini, ya Allah tahu yang terbaik. Bisa dikasih yang lebih baik, bisa aja. Atau bisa dikasih yang kurang, bisa aja. Tapi ada sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, ini kita lihat di dalam surat 47 atau surat Muhammad ayat 24. Dan ada lagi ayat-ayat lainnya. Nah, ini para sahabat sekalian, khusyuk dengan metode 3T. Dan ini nanti yang kita latih. Yang kita latih, kita biasakan, kita latih. Bagaimana caranya kita tenang, bagaimana caranya kita menghayati, bagaimana kita caranya memahami supaya doa kita itu betul-betul doa yang terbaik. Nah, ini tentang khusyuk metode 3T. Ya, alhamdulillah kita sudah memahami dan nanti kita mempraktekkan dengan cara berlatih setiap hari.
Ya ini luar biasa. Insya Allah doa-doa kita Allah kabulkan. Itu janji Allah, cuman jangan paksa Allah. Saya maunya begini, nggak mau tahu. Saya maunya jangan, itu namanya memerintah. Jadi kalau berdoa itu serahkan dengan cara kita yang terbaik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.